Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfana Satul Khairiyah, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menjelaskan yaitu rencana strategi pengembangan kepemimpinan diri. Leadership atau kepemimpinan merupakan suatu sifat yang dimiliki tiap individu untuk mengatur orang yang dipimpinnya. Namun faktanya, dalam memimpin itu tidak semudah yang kita bayangkan, teman-teman. Yaitu kita perlu strategi untuk terus mengembangkan diri dalam kepemimpinan atau leadership ini. Seorang pemimpin tidak hanya mampu memberi tugas kepada bawahannya, tetapi seorang pemimpin itu bisa membuat bawahannya menerima tugas tersebut dengan sukarela. Nah, hal ini tuh bertujuan agar tugas yang diberikan tersebut itu mampu atau dapat tercapai dengan cepat dan maksimal. Pemimpin yang menekan bawahannya memang bagus. Hal ini dikarenakan pekerjaan menjadi cepat selesai. Tapi kondisi seperti ini tidak akan bertahan dengan lama. Bahkan akibat ditekan, yaitu para pekerjanya itu nanti akan bekerja ketika ada pemimpinnya saja. Nah, hal ini juga akan menjadikan tujuan tidak akan tercapai dengan baik. Gimana sih strategi mengembangkan diri dalam kepemimpinan? Nah, ada 3 upaya agar kita mampu mengembangkan sifat dari kepemimpinan kita ini. Apa aja? Cekidot! Yang pertama yaitu proses belajar seumur hidup. Seorang muslim tentunya tahu bahwa untuk mendapatkan dunia, raihlah dengan ilmu. Untuk mendapatkan akhirat, raihlah dengan ilmu. Sebagaimana sebuah hadis, yaitu Rasulullah SAW pernah bersabda, "Utlubal ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Orang yang tidak menganut agama juga mempercayai bahwa pengetahuan merupakan raja dari kehidupan, sehingga mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyak. Yang kedua yaitu berorientasi pada pelayanan. Banyak para pemimpin plus 62 yang merasakan bahwa menjadi seorang pemilik dari perusahaan atau organisasi merupakan suatu kesenangan atau kebanggaan tersendiri, sehingga mereka terhanyut dalam suatu sifat yang salah, yaitu merasa harus dilayani oleh bawahannya. Beda dengan pemimpin yang bersifat melayani, dia merasa semua orang itu harus dilayani, termasuk bawahannya, yaitu seperti memberi gaji tepat waktu, memberi bonus pada anggota yang berpartisipasi, berbagi pengetahuan, selalu memberikan senyuman, dan lain sebagainya. Dengan cara ini, seorang pemimpin berarti sudah mengembangkan kepemimpinannya, karena hal-hal sederhana tersebut mampu meningkatkan kinerja perusahaan, organisasi, atau kepegawaian. Yang ketiga yaitu membawa energi positif. Selain kedua poin tadi, yaitu seorang pemimpin harus memiliki sifat yang positif. Hal ini dikarenakan seorang bawahan seringkali terpengaruh oleh sifat pemimpinnya, di mana para bawahan akan belajar memahami sifat pemimpinnya dan mengikuti langkahnya. Seorang pemimpin harus mampu ikhlas dan sabar, karena seorang pemimpin bekerja dalam waktu yang tidak ditentukan. Terkadang seorang pemimpin bekerja dalam waktu yang panjang atau bekerja di saat hari libur, sehingga para pemimpin harus terlihat mengeluarkan energi yang positif. Nah, apa aja sih poin-poin dalam menunjukkan energi yang positif? Yang pertama yaitu seorang pemimpin harus percaya pada orang lain. Salah satu cara seorang pemimpin menunjukkan energi positif kepada orang lain yaitu dengan rasa kepercayaan, baik itu kepada partner atau kepada bawahannya. Jika seorang bawahan merasa dipercaya oleh pemimpinnya, maka seorang bawahan akan mampu untuk mempertahankan pengerjaan tugas itu dengan baik dan mau ikut serta untuk mengembangkan sistem yang lemah, sehingga perusahaan atau organisasi tersebut akan tetap berkembang dengan. Kedua yaitu keseimbangan dalam kehidupan. Nah, dalam kepemimpinan, keseimbangan ini tuh sangat-sangat penting, karena ketika suatu pola hidup yang tidak terpenuhi, maka
dapat merembet dan menghancurkan hal-hal yang lain. Misalnya nih, seperti bekerja terus-menerus sehingga sakit perut karena tidak makan. Akibatnya dia harus mendapatkan pengobatan. Nah, ternyata biaya pengobatannya itu mahal. Terpaksa dia harus menggunakan uang perusahaan. Akhirnya perusahaan kekurangan modal dan berisiko untuk bangkrut. Yang ketiga yaitu melihat kehidupan sebagai tantangan. Beberapa orang sering menganggap tantangan sebagai suatu kata yang memiliki makna negatif, di mana tantangan ini diasumsikan sebagai bahaya, penderitaan, dan kegagalan. Padahal, tantangan merupakan suatu cara bagi individu yang mengharuskan ia untuk menikmati kehidupan dan menerima konsekuensi dari jalan hidup yang diambil. Setiap orang memiliki tantangan dalam jalan yang diambilnya. Semua jalan tersebut dipengaruhi oleh rasa aman dalam dirinya, di mana seseorang akan melangkah ketika jalan tersebut merasa aman. Padahal, rasa aman ini dapat dipengaruhi oleh berbagai hal seperti keterampilan, kemauan, inisiatif, dinamisasi, keberanian. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.